Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama hadir untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari kita tanggalkan setiap beban yang ada, biarlah kita boleh sama-sama berfokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan pujikan pujian berkat kemuliaan.
setiap kami Tuhan, nafas kehidupan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan merasakan kemurahan-Mu di setiap kehidupan kami Bapa. Kami ucap syukur Tuhan untuk sampai hari ini Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami Bapa, melindungi kami Bapa. Bapa, ampuni Tuhan setiap dosa, kelemahan, pelanggaran yang kami perbuat Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa menguduskan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Kau kuduskan kami, Kau nyatakan kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, saat hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita nggak perlu merasa sepi, merasa sendiri, karena Tuhan sudah memenangkan kita, karena kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan pujian lebih dari pemenang. doa persembahan dan perpuluhan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, semoga ucap syukur Tuhan untuk setiap berkat kemurahan hidup Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami Bapa. Saat ini Tuhan kami menyerahkan setiap persembahan persepuluhan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan maupun yang belum memberi. Biarlah kami Tuhan senantiasa dapat memberikan yang terbaik Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andri Kardikan Kromo. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati kita dengan pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam memperingati
kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, sungguh kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh hidup, kami boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu. Dan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan terlebih lagi, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, pagi ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya akan menolong untuk membacakannya. Silakan Bapak Ibu menyimak dan mendengarkannya dengan baik. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 yang berbunyi demikian. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih judul perpisahan yang membawa sukacita. Kata perpisahan pasti membuat seseorang merasakan kesedihan. Apalagi kalau perpisahan itu adalah perpisahan untuk selama-lamanya, di mana kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, membuat kita merasakan sedih yang sangat mendalam. Tetapi melalui firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar tentang perpisahan yang dialami oleh para murid-murid Tuhan Yesus yang membawa sukacita. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, para murid-murid Tuhan Yesus ini sudah mengalami perpisahan terlebih dahulu sebelum Tuhan bangkit dari kematiannya. Dan di mana perpisahan yang pertama yaitu saat Tuhan di Taman Getsemani, di mana Tuhan ditangkap dan diadili. Disitulah para murid-murid merasakan kesedihan, para murid-murid merasakan ketakutan. Mereka sedih melihat gurunya yang harus mengalami siksaan, mengalami hukuman, dan bahkan puncak kesedihan yang mereka rasakan ya, di mana saat Yesus mati di kayu salib. Mereka merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Mereka juga merasakan ketakutan dari ancaman-ancaman orang lain. Karena sudah tidak ada gurunya lagi, tidak ada yang memberikan perlindungan lagi, tidak ada yang bisa menolong mereka lagi. Mereka merasakan sedih. Tetapi
kesedihan yang mereka rasakan itu tidak berlarut-larut. Mereka dikejutkan dengan berita yang luar biasa, di mana pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Sehingga selama 40 hari Tuhan senantiasa menemui para murid-murid Tuhan, yang dimana mereka sudah tersebar, ada yang sudah pulang ke kampung halamannya, ada yang merasakan ketakutan selalu di dalam rumah, dan Tuhan menemui mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan meyakinkan mereka bahwa gurunya benar-benar bangkit dari kematian, bahwa gurunya benar-benar mengalahkan maut. Sehingga ini menjadi sukacita yang besar bagi para murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika para murid-murid ini sudah merasakan dikuatkan kembali, merasakan ada pengharapan lagi dalam kehidupan mereka, Tuhan mengumpulkan para murid-muridnya ini, mengajak para murid-muridnya ini untuk pergi keluar kota di dekat Betania, di sebuah bukit, di mana di situ rupanya terjadi perpisahan yang kedua. Tetapi perpisahan yang kedua ini tidak membuat para murid-muridnya merasakan sedih lagi. Perpisahan yang kedua ini tidak membuat para murid-muridnya merasakan ketakutan lagi, tapi justru membuat murid-muridnya merasakan sukacita. Bagaimana? Apa yang membuat para murid-muridnya ini merasakan sukacita? Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, mengapa perpisahan ini membawa sukacita? Karena Tuhan telah memberkati mereka. Tuhan sudah memberkati para murid-murid Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama dalam ayat 51 dan 50 ya, kedua. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengajak para murid-muridnya ini untuk berkumpul bersama-sama, mengajak pergi keluar kota, sebuah bukit dekat Betania, disitulah Tuhan mengangkat tangannya. Tuhan memberkati para murid-murid ini. Berkat-berkat yang luar biasa. Dan ketika para murid-muridnya ini menerima berkat ini, menerima berkat yang dari Tuhan ini, mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Meskipun saat Tuhan memberkati mereka, Tuhan dengan perlahan terangkat ke surga. Tetapi murid-murid ini tidak merasakan sedih lagi. Murid ini tidak merasakan ketakutan lagi. Justru mereka merasakan bersukacita. Dikatakan di situ, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Berbeda sekali dengan perpisahan yang pertama ketika Tuhan ditangkap, ketika Tuhan dihakimi, ketika Tuhan disiksa, bahkan ketika Tuhan harus mati di kayu salib. Para murid-murid ini merasakan sedih, ketakutan. Tetapi ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan terlebih dahulu memberikan berkat kepada para murid-muridnya ini. Mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, berkat Tuhan juga sudah terlimpahkan, diberikan kepada kita semua sebagai orang-orang yang sudah percaya. Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima berkat Tuhan itu. Kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan itu. Seperti para murid-murid ini.
Para murid-murid ini tidak merasakan sedih lagi, karena mereka merasakan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan yang mereka sembah ada Allah yang hidup, Allah yang mempunyai kuasa atas kehidupan manusia, Allah yang mempunyai kuasa atas surga dan dunia ini. Dan saat ini Allah yang mereka sembah, yang mereka kenal di dalam nama Tuhan Yesus sudah berada di tahta kerajaan surga. Sehingga para murid-murid ini merasakan sukacita. Mereka merasakan ada keberanian karena Roh Kudus telah melindungi mereka. Roh Kudus menaungi mereka, memberkati mereka. Roh Kudus menolong mereka di dalam memberitakan Injil, berita sukacita ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, seringkali kita mengartikan berkat itu adalah sesuatu yang kita terima, yang kita anggap itu menyenangkan kita. Naik jabatan, kita merasa diberkati. Mendapatkan uang, kita merasa diberkati. Ketika usaha kita maju lancar, kita merasa wah Tuhan memberkati. Tetapi ketika usaha kita sedang macet, ketika kita sedang mengalami sakit, ketika kita tidak bisa naik jabatan karena ada sesuatu faktor lain yang berusaha menghambat kita atau orang lain yang berusaha menjaga kita, kita merasa wah Tuhan tidak memberkati kita. Kita menangis, kita protes sama Tuhan. Kadang-kala kita mengatakan, Tuhan aku sudah pelayanan, aku menjadi anak yang percaya kepada Engkau, kenapa aku tidak Engkau berkati? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang berkat, berkat itu bukan hanya harta duniawi ini saja. Tapi ada yang lebih penting yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang selama ini kita tidak sadari. Keselamatan. Anugerah yang Tuhan berikan itu adalah berkat yang luar biasa. Dengan pengorbanannya di kayu salib, itulah adalah wujud kasih Allah di mana Tuhan menyayangi manusia. Itu adalah berkat. Kesehatan yang kita miliki saat ini itu adalah berkat. Di mana saat ini kita melihat di sekeliling kita di masa pandemi ini banyak orang merasakan ketakutan, yang dimana mereka harus terpapar COVID-19, mereka merasa takut, mereka harus dikarantina, tidak bisa pergi kemana-mana. Tetapi kita yang saat ini bisa bangun dengan kondisi sehat, seringkali kita tidak bisa melihat itu adalah berkat Tuhan. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, melalui peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, melalui firman Tuhan yang kita renungkan bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Sadari bahwa Tuhan sudah memberikan yang luar biasa kepada kita. Berkat itu luar biasa yang Tuhan berikan, melebihi harta benda yang ada di dunia ini. Mari, jangan sia-siakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Mari senantiasa kita mengucap syukur. Ketika kita bisa mengucap syukur, maka di dalam hidup kita ada damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera, maka kita akan merasakan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kehidupan para murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan naik ke surga, memang mereka luar biasa dalam memberitakan Injil. Yang semula mereka merasakan takut, mereka ada keberanian. Bukan berarti terus kehidupan mereka tidak ada tantangan.
Ada tantangan. Para murid-murid Tuhan Yesus ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Ada yang matinya disalib secara terbalik. Ada yang mereka mengalami siksaan, harus diseret kuda sampai mati. Ada yang mereka harus mengalami kematian, harus dikuliti, dibakar hidup-hidup. Ada yang dipancung dan lain sebagainya. Banyak para martir-martir Tuhan, orang-orang yang memberitakan Injil, mereka mati dalam pemberitaan Injil. Bukan berarti tidak diberkati. Justru melalui keberaniannya ini, melalui Roh Kudus yang senantiasa menolong mereka, memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Dan mereka sudah menggunakan waktu yang Tuhan berikan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan sampai mati. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, kita gunakan waktu hidup kita ini dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Meskipun saat ini semua aktivitas kita tidak bisa kita lakukan dengan maksimal di masa pandemi ini, tapi kita tetap bisa melakukan pelayanan kita. Dengan teknologi yang sudah canggih ini, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk memberitakan Injil, agar seluruh umat manusia ini boleh mendengar Injil dan merasakan sukacita seperti yang kita rasakan. Yang kedua, mengapa perpisahan ini membawa sukacita? Yang kedua adalah karena mereka sudah tidak ragu-ragu lagi di dalam mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita baca ayat 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya. Saya ulangi, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di sini dituliskan dengan jelas, mereka sujud menyembah kepadanya. Kata sujud menyembah ini menunjukkan bahwa pengakuan para murid-murid Tuhan Yesus ini, yang semula mereka ketika Tuhan mati di kayu salib, mereka merasakan bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Mereka merasakan sebuah ketakutan bahwa orang yang mereka ikuti rupanya mati juga. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan dari kematian, dan Tuhan sudah menunjukkan kepada para murid-muridnya ini, rupanya sudah menguatkan kembali iman mereka yang selama ini mereka sudah mulai ragu-ragu, mereka sudah mulai pudar, mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan Yesus dengan pergi ke kampung halamannya masing-masing. Tapi dengan kebangkitan Tuhan ini membuat mereka sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa Yesus atau gurunya yang selama ini mereka ikuti itu adalah bukan manusia biasa. Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamatnya. Dengan dikatakan sujud menyembah Yesus, berarti ada sebuah pengakuan yang diwujudkan dengan mereka sujud. Pengakuan dalam hati mereka yang menunjukkan bahwa mereka sudah tidak ragu-ragu lagi kepada Yesus. Mereka sudah mantap bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah yang mengasihi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga mereka sujud mengakui bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, dan mereka tidak mau menyia-nyiakan hidup mereka lagi, tetapi mereka dikatakan di dalam ayat 53 senantiasa
Senantiasa berarti terus. Sesuatu yang mereka lakukan terus-menerus. Senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hidupnya digunakan terus untuk melayani Allah, untuk memuji Tuhan. Mereka tidak menyia-nyiakan hidupnya lagi. Mereka tidak mau kembali kepada kehidupannya yang lama, yang semula Petrus merasa tidak ada harapan lagi. Mereka akan kembali kepada kehidupannya yang lama menjadi seorang pelayan. Tetapi ketika Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, mereka meninggalkan kehidupannya yang lama. Meskipun saat ini Tuhan sudah naik ke surga, mereka tidak kembali kepada kehidupannya yang lama, kepada pekerjaannya yang lama, tetapi mereka senantiasa datang ke bait Allah untuk melayani Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, untuk memberitakan nama Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya. Di mana kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah memperoleh berkat sukacita yang luar biasa. Mari, jangan ragu-ragu lagi dalam mengimani Yesus sebagai Tuhan kita. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita, dan mari pergunakannya. Wujudkan sukacita Bapak Ibu Saudara dengan senantiasa menggunakan sisa waktu kita untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi hari ini, di mana kami boleh merenungkan tentang kenaikan Tuhan. Perpisahan yang Tuhan lakukan dengan murid-muridnya ini tidak membuat para murid ini merasakan sedih lagi, tetapi sukacita yang mendalam. Karena Tuhan sudah memberikan berkat-berkat yang luar biasa kepada mereka, begitu juga kepada kami semua. Karena Tuhan sudah membuktikan dengan kebangkitan-Mu dari antara orang mati, dan Engkau naik ke surga, menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mempunyai kuasa atas surga dan dunia. Tuhan Yesus, biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh belajar melalui murid-murid-Mu, untuk kami semakin setia kepada Engkau, untuk kami merasakan sukacita dari setiap berkat-berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini akan semakin menguatkan iman kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Biarlah Tuhan akan memberikan roh hikmat, marifat, roh yang takut akan Tuhan, dan setiap keputusan-keputusan yang diambil benar-benar untuk kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan saat ini ya Bapak untuk usaha pemerintah di dalam menyelesaikan tugasnya untuk memutus rantai penularan COVID-19 melalui protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Kiranya Tuhan akan menolong memberkatinya. Begitu juga melalui vaksin yang saat ini terus sedang berlangsung. Ini akan menolong dalam memutus rantai penularan COVID-19. Kami juga berdoa Bapak untuk keamanan negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kami ini. Biarlah melalui aparat keamanan yang sudah ada, mereka boleh menjaga keamanan negeri kami ini dari ancaman bahaya dari orang yang tidak bertanggung jawab ini ya Bapak.
Kami juga menyerahkan daerah-daerah yang saat ini sedang dalam kondisi terkena bencana. Kiranya Tuhan akan menolong pemerintahan daerah untuk segera dapat melaksanakan renovasi sehingga segala kegiatan boleh kembali seperti semula. Berkati para rakyat yang masih dalam pengungsian, Tuhan kiranya Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka, kesehatan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, yang Tuhan akan memberkati para pengurus baik pusat maupun daerah. Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang menduduki dalam kepengurusan, dalam kehidupan mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati keluarga mereka ya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia ini, supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik, meskipun di masa pandemi ini mereka terus dapat menjadi berkat bagi masyarakat ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan musyawarah besar yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus nanti. Tuhan akan menolong para panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan materinya. Kami menyerahkan dana yang diperlukannya. Begitu juga para peserta yang akan mengikuti dalam musyawarah besar ini. Dari setiap gereja-gereja, Tuhan akan memberkati kesehatan mereka semuanya, sehingga mereka boleh mengikuti musyawarah besar ini dengan baik, sampai kembali pulang dengan kondisi yang sehat. Tuhan, kami juga menyerahkan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini mengalami kekosongan hamba Tuhan. Dan Tuhan akan kirimkan hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani di ladang-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Gubeng Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati gereja ini yang Tuhan izinkan berdiri di tengah-tengah masyarakat Gubeng. Akan menolong memberkati gereja ini. Setiap program pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi berkat baik bagi jemaat maupun masyarakat di sekitar Gubeng ini. Berkati para lansia yang dimana mereka belum bisa mengikuti ibadah secara offline. Biarlah melalui ibadah yang diikutinya secara online akan tetap menguatkan iman mereka ya Bapa. Dan kiranya Tuhan terus menjaga kesehatan setiap anak-anak ini. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Bapa saat ini untuk anak-anak kami yang menjalani pendidikan secara online. Tuhan akan menolong, memberkati, memberikan semangat pada mereka untuk terus belajar, memberkati kesehatannya, begitu juga Tuhan memberkati kecerdasan setiap anak-anak ini. Berkati para orang tua murid di dalam mereka mendukung pendidikan anak-anak ini. Dari sisi biaya, Tuhan akan mencukupkan semuanya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Pos PI Ngempol yang juga rindu untuk terus dapat mengikuti ibadah secara offline. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa-doa kami ini. Kami rindu Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha-usaha dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.